Dan alasan saya mengambil materi hukum adat karena saya tertarik kepada hukum adat di Indonesia dan juga saya ingin tahu pengaruh hukum adat di Indonesia di sistem nasional Indonesia. Pertama, di sini ada sejarah hukum adat. Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarah berasalnya hukum adat dan perkembangan hukum adat. Jadi, penemuan dan perkembangan hukum adat dapat dibedakan dalam beberapa periode, yaitu dari sebelum datangnya bangsa Barat, zaman VOC, zaman Hindia Timur, zaman pemerintahan Hindia Belanda, dan yang terakhir ada zaman setelah Indonesia merdeka. Dan dilihat dari segi wujud kebudayaannya, hukum adat juga termasuk dalam kebudayaan yang berwujud kompleks, atau sebagian besar dari hukum adat tidak tertulis, sehingga sukar bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menentukan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia asli. Lalu, hukum adat mempunyai cakupan yang sangat luas dan turun-temurun dari nenek moyang yang bersifat mutlak atau tidak bisa dirubah-rubah. Dua, di sini ada pengertian hukum adat. Jadi pengertian hukum adat itu sangat luas karena ada berbagai macam ahli sejarah mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang pengertian hukum adat. Salah satunya terdapat dalam buku Van Vollenhoven, yaitu beliau menyebutkan bahwa hukum adat adalah hasil proses kemasyarakatan dan kebudayaan beribu-ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Dan ada juga pengertian bahwa hukum adat adalah sebagai salah satu gejala sosial budaya yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan pada awalnya tuh belum mengenal istilah hukum adat, tetapi mengetahui bahwa orang-orang Indonesia tunduk pada peraturan-peraturan tradisional yang khas dan ketentuan nenek moyang, biarpun peraturan itu dianggap peraturan agama Islam. Lalu fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, sehingga hukum adat menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada sifat-sifat dan corak hukum adat. Sifat-sifat dan corak hukum adat ini seperti yang kita tahu bahwa karena turun-temurun dari nenek moyang, jadi sifatnya itu pertama itu religius magis, yaitu percaya dengan hal-hal goib atau mengandung unsur animisme. Yang kedua ada sifat komun atau berkumpul ya, jadi emang mementingkan kepentingan lain dibandingkan kepentingan pribadi sendiri. Selanjutnya ada sifat kontan atau mempunyai arti logis terhadap satu sama lain. Dan sifat yang terakhir adalah konkret atau visual. Jadi masyarakat zaman dulu itu melakukan perbuatan selalu ada bukti nyata. Misalnya seperti contohnya jual beli dan dilampiri oleh sebuah perjanjian, jadi nyata gitu. Lalu ada corak hukum adat sendiri, yaitu sifatnya tradisional atau coraknya tradisional. Lalu terbuka dan sederhana, terus bisa berubah menyesuaikan. Jadi seiring berkembangnya zaman, corak atau sifat hukum adat ini bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan zaman. Misalkan pada saat ini zaman modern, maka hukum adat pun coraknya modern gitu. Lalu musyawarah dan mufakat atau bisa dibilang demokrasi. Jadi apa-apa tuh masalah tuh diselesaikannya dengan musyawarah, mufakat, tidak memihak satu pihak atau langsung mengeroyok gitu saja. Jadi apa-apa tuh diselesaikannya secara damai, musyawarah dan mufakat. Selanjutnya ada sanksi hukum adat. Jadi sanksi adat itu merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Nah, suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya. Sanksi adat bukanlah dimaksudkan sebagai suatu siksaan atau suatu penderitaan, akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dan meninggalkan efek jera. Contohnya, hukum adat yang berlaku di Desa Kawo. Sanksi adat yang masih berlaku di Desa Kawo terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, minta maaf atau tindakan pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku baik terhadap korban atau orang yang mengalami atau merasa dirugikan maupun terhadap adat. Kedua, ada ilang, merupakan saksi adat bagi si pelaku dengan cara dibuang atau diberhentikan sebagai warga adat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, denda, yaitu pembayaran sejumlah uang atau barang oleh si pelaku kepada adat. Dan yang terakhir, keempat, yaitu ngasuh, adalah membuat upacara agama atau adat dengan maksud dengan pembersihan terhadap si pelaku. Terakhir ada pengaruh hukum adat terhadap sistem hukum nasional. Jadi hukum adat sangat berperan sangat besar dalam sistem nasional karena hukum adat merupakan kebudayaan Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dan menjadi hukum positif bagi bangsa Indonesia.